dari hati Niki yang paling Oke. terdalam. Kalau Niki sudah tua, Niki pensiun mau di mana? Indonesia atau Cina? Di Indonesia pasti. Saya Nanti bila sudah tua, beliau memilih Indonesia sebagai salah satu tempat untuk Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera guys. Welcome back to my YouTube channel guys. Oke guys, kali ini kita akan teruskan lagi membuat beberapa video reaction, yaitu mengenai tentang bule palsu, yaitu dari Nona Ceko. Mengatakan dia adalah bule palsu yang ketikanya saat berada di Indonesia. Itu adalah gambaran yang telah dinyatakan kepada part 1 yang telah pun ya angka reaction baru-baru ini. Kalian boleh tengok bahagian description angkel untuk part yang 1. Jadi part yang kedua ini dikatakan bule ini ingin berpensiun di negara Indonesia guys. Wow, sangat-sangat saya kaget juga, sangat shock ya guys, karena apakah menyebabkan beliau ini ingin pensiun ya. Selepas pensiun, Indonesia adalah pilihan beliau, yaitu Nona Ceko ketika beliau berada di Indonesia. Apapun, kita akan sama-sama lanjutkan kepada part yang kedua ini guys, dengan judulnya yaitu part 2, bule palsu ingin pensiun di Indonesia, tidak mau di Eropa guys. Wow, dan ini guys merupakan dari channel Ulan Serikit. Jangan lupa guys, seperti biasa like, comment, share dan juga subscribe di dalam channel yaitu Ulan Serikit. Apapun guys, tanpa berbasa-basi, ayo kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini. Yuk guys. Oke guys, dengan hitungan 1, 2 dan 3 guys. Sekarang nih mau tanya, dari hati Niki yang paling terdalam, kalau Niki sudah tua, Niki pensiun mau di mana? Indonesia atau Ceko? di Indonesia pasti. Saya lebih senang kalau saya ada di Indonesia daripada di Ceko. Wow. Czech Republic. Boleh Nona Ceko guys. Penasaran ya, mengapa dan kenapa beliau menyebut tentang ingin berpensiun ketika sudah tua nanti tinggal di Indonesia. Guys. Menarik kan? Hello guys, selamat datang lagi di video saya selanjutnya. Masih tetap bersama Wulan di sini. Anyway, di video kali ini saya akan melanjutkan sharing informasi saya dengan Nicola. Tanpa banyak basa-basi lagi, saya ucapkan selamat menonton. Oke, let's next ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Udah kayak exam Niki. Pertanyaan selanjutnya itu, Niki suka tidak musik-musik Indonesia? Kamu tanya tentang dangdut atau? Kalau dangdut saya tidak suka, maaf. Saya tidak suka. Niki. Tapi iya, saya suka musik Indonesia. Kenapa tidak suka dangdut? Tidak tahu, saya sedikit pusing mungkin karena saya orang asing. Karena tidak ada musik seperti itu kalau di negara saya. Guys, 2017 itu saya pulang ke Indonesia. Nicola visit saya di Bandung. Saya ajak dia ke tempat karaoke. Ingat tidak itu? Sangat ingat. Dan di situ kayaknya kita karaoke hampir 2 sampai 3 jam. 3 jam? 3 jam. 3 jam guys. Dan semua yang kita nyanyiin di tempat karaoke itu hanya lagu semuanya lagu dangdut. Jadi setelah 2 jam mereka mau perpanjang lagi 1 jam, tambah 1 jam. Saya keluar, saya tunggu di luar. Iya, tapi itu pengalaman loh. Iya, itu pengalaman ya. Tuh kan, one of the reason kenapa Nicola nggak suka dangdut itu karena saya. Maafkan saya Niki. Tapi kamu bisa nyanyi, saya suka. Bohong banget guys, baru-baru bisa nyanyi. Penyanyi karaoke. Karaoke di toilet maksudnya. Di toilet, di bathroom. Niki suka lagu Indonesia. Ada tidak artis atau singer favoritnya Niki ada Indonesia? Ada. Sebenarnya yang saya paling suka ya itu Iwan Fals. Ya. Iwan Fals guys, gila dia tahu Iwan Fals. Sangat-sangat suka dengar itu liriknya karena ya itu indah sekali. Saya sangat-sangat suka. Tapi saya juga suka Judika. Wah. Iya.
Kalau Judika sebenarnya saya sekarang lebih suka lagi karena dia punya lagu tentang LDR. LDR. Iya, dan saya punya pacar dan karena COVID kami tidak bisa ketemu sekarang, jadi saya sebenarnya putar lagu itu. Oh, curhat guys. Well, oke. Judika. Aku sebetulnya suka Judika juga sih Niki. Suaranya cakep banget Bang Judika itu emang. Dia ganteng sekali menurut saya. Tuh, Judika tuh ganteng karena dia eksotik juga ya. Untuk saya pasti eksotis. Karena dia eksotik juga tuh kan. Guys, kalau yang kulitnya hitam-hitam seperti ini harusnya kalian bangga, nggak usah pakai apa nih Ki? Orang Indonesia pakai yang Pemutih itu. Iya, pemutih seperti itu nggak bagus buat kulit dan bisa menyebabkan kanker juga ya. Iya. Bisa menyebabkan kanker juga tuh guys. Lebih baik jadi diri sendiri aja. Walaupun kalian kulitnya hitam, nggak hitam sebetulnya, apa ya disebut? Coklat aja. Coklat, iya. Kalaupun kulit kalian itu coklat, ya sudah, just let it be yourself. Contohnya aja, aku ya dari dulu kulit aku tuh nggak pernah berubah sampai sekarang. Mungkin sekarang agak sedikit apa ya? Sedikit cerah. Iya. Mungkin sekarang agak sedikit cerah karena tidak pakai perawatan banyak, hanya pakai krim saja, rajin cuci muka dan lain-lain. Sisanya nggak pernah pakai pemutih-pemutih dan lain-lain. Tapi di Ceko tidak terlalu panas, di Indonesia lebih panas. Make sense sih ya. Karena cahaya matahari. Kalau saya ada di Indonesia saya juga lebih coklat, bukan lebih hitam tapi lebih coklat. Tapi kalau orang bule itu untuk mendapatkan kulit seperti kita itu disebutnya mahal juga ya Niki. Mahal guys. Itu terbalik sebenarnya. Kalau orang Indonesia ingin jadi putih, tapi kalau kami ingin jadi coklat hitam atau apa. Karena dulu sebenarnya kalau di Ceko kalau ada orang yang terlalu putih dia dianggap sakit atau pemalas karena dia selalu ada di dalam rumah, dia tidak mau urus kebun. Begitu. Make sense sih tuh kan. Justru aku dengar juga kan orang sini kalau mau kulitnya seperti aku nih guys ya, kalau sepertinya kulitnya ingin eksotik kayak gini, mereka itu ke solarium. Iya. Dan ke solarium itu butuh duit, nggak hanya butuh duit. Kalau terus-terusan ke solarium itu kan kayak pakai apa ya? Itu apa sih solarium nih? Itu sebenarnya juga menyebabkan kanker. Kalau terlalu sering ke sana. Kan yang hitam pengen putih pakai pemutih, kanker juga. Yang putih pengen jadi hitam ke solarium, kanker juga. Jadi apa? Iya. Jadi diri sendiri. Walaupun hitam tetap cantik. Tapi banyak orang Indonesia berpikir kalau bule itu mereka tidak suka misalnya berpacaran dengan orang yang terlalu hitam atau saya pernah ketemu banyak orang di Indonesia, mereka bilang oh saya ingin punya pacar bule tapi saya terlalu hitam. Itu tidak benar. Saya punya pacar dia dari NTT. Jadi dia kulitnya lebih hitam daripada Wulan sebenarnya. Saya suka itu. Ya, justru orang bule lebih suka kulitnya yang lebih darker. Ya tapi sebenarnya saya tidak berpikir tentang itu. Saya tidak peduli apakah dia putih, hitam atau apa. Kalau bagusnya guys. Cantik dan manis. Tapi bagus juga karena kalau kalian kulit kamu bisa terbakar atau tidak kalau kamu ke pantai? Tidak. Kalau kulit saya langsung terbakar. Jadi saya 1 hari di pantai, ini semua merah. Setelah itu saya seperti menjadi ular apa itu dikupas. Kulit-kulitnya dikupas. Iya. Itu sakit. Jadi kering. Oke, tadi kan Niki mention punya pacar nih. Niki punya pacar. Boleh tahu nggak sih pacarnya orang? Iya. Ya orang Sabu asli, Pulau Sabu. Kalau mungkin ada yang tidak tahu itu pulau kecil. Gimana tuh Sabu? Pulau kecil di antara Pulau Sumba Timur dan Flores. Jadi di NTT. Tapi dia Nusa Tenggara Timur ya, guys. Tapi dia tinggal di Pulau Sumba. Oh, tinggal di Pulau Sumba. Udah punya pacar. Ya, udah punya pacar. Oke. Tapi tidak bisa ketemu. Di mana tuh guys ya? Pulau Sumba tuh dekat di NTT ya. Sebab pacaran Nona Ceko ini guys berasal dari NTT tapi tinggal di Pulau Sumba. Jadi berdekatan, berada di kawasan tersebut lah ya kan guys? Oke. Sudah berapa lama nih LDR dengan dia? Sejak bulan Februari. Karena COVID. Karena COVID ya. Oke. Aku tuh penasaran. Dia dulunya jadi gini loh. Aku kenal sama Nicola itu tahun 2015. Dia itu translatornya aku waktu menikah dengan mantan suami aku yang lama. Gak apa-apa
waktu menikah dengan mantan suami aku yang lama, dia translatornya. Jadi tanpa saya mereka tidak bisa. Iya, tanpa dia kita tidak bisa menikah. Itu beneran loh guys, harus pakai translator kalau menikah. Karena kita kan menikahnya di luar negeri gitu. Anyway, skip ya masalah pernikahan dan Oke, lanjut. Oke, jadi setelah 2015 itu Nicola, kayaknya 2016 Nicola pindah ke Indonesia ya? Iya. Nicola pindah ke Indonesia, melanjutkan jalan-jalannya dia dan lain-lain. Ketemulah pacarnya yang orang NTT itu selama dia jalan-jalan. Terus kenapa sih alasannya balik lagi ke Czech Republic dan kapan balik lagi ke sini? Sebenarnya saya kembali ke sini 1 tahun yang lalu, tapi setelah itu saya ke Indonesia lagi ya. Cuma saya pindah ke Ceko 1 tahun yang lalu ya. Karena saya ingin berkuliah. Karena saya mau dapat gelar master. Jadi sekarang saya kuliah di sini dan itu juga jurusan Asian Studies dengan spesialisasi bahasa Indonesia dan sastra. Again, Indonesia, she love Indonesia so much. Saya sering menulis artikel tapi di website saya dalam bahasa Ceko supaya orang Ceko tahu lebih banyak tentang budaya di Indonesia. Dan dia juga punya page ya guys, page Facebooknya, nanti aku sharing di bawah. Ya, kadang-kadang kalau saya tidak malas, saya menulis semuanya dalam dua bahasa. Jadi ada bahasa Indonesia, ada bahasa Ceko. Niki kan punya pacar nih, orang NTT di Sumba. Sekarang lagi LDR. Pengen cepet-cepet pulang ke Indonesia secepatnya. Boleh tahu nggak sih rencananya kalau Niki menikah dengan pacar Niki orang NTT itu, mau menikah di Indonesia atau mau menikah di Indonesia? Pasti Indonesia. Apa alasannya? Ya karena saya sebenarnya saya tertarik dengan budaya Indonesia, tapi pacar saya tidak terlalu tertarik dengan budaya di Ceko. Jadi menurut saya, untuk saya itu lebih bagus kalau kami menikah di sana, ikut adat sana, daripada kalau dia kasihan harus datang ke sini, dia tidak tahu hampir apapun tentang negara saya. Iya, dan juga itu lebih murah kalau di Indonesia. Tapi sebetulnya pesta di Indonesia itu mahal, tidak murah, di sini yang murah. Itu yang saya baru mau bilang, kalau di Indonesia biasanya berapa orang diundang biasanya? Minimal 500. Itu 500, 700 sampai 1000, 2000 orang itu bisa ya kalau seperti acara-acara hitanan atau pernikahan. Itu gila menurut saya, karena kalau di sini biasanya ya paling 100 orang. 100 orang kalau menikah. Jadi mereka celebration pertama kayak mengucapkan janji dan lain-lain. Celebration pertama itu biasanya kita hanya mengundang teman-teman dekat dan sahabat, keluarga saja. Itu kayak kecil ya, mungkin maksimum kayak 50 atau 30 orang, makan siang bareng semuanya. Lalu kita big celebration kayak malamnya, contohnya mau party lah, mau apalah, itu kamu bisa undang lebih lagi. Jadi sebetulnya nikah di sini tuh lebih murah dibanding nikah di Indonesia. Menurut aku itu sih beda. Terbalik guys. Sesuai dengan pengalaman. Oke. Next, move on ke pertanyaan selanjutnya. Nicola, apa hal-hal yang sangat menyulitkan ketika Niki pertama kali datang ke Indonesia? Ya, saya dapat culture shock. Apa itu culture shock? Culture shock apa ya? Kaget. Kejutan budaya. Kaget, tidak sesuai dengan ekspektasi atau apa? Ya, karena kita bisa banyak baca di internet atau juga buku, atau kita bisa dapat nasihat dari teman seperti bagaimana kalau tinggal di Indonesia. Tapi kalau kita sudah datang ke sana, ya benar semuanya berbeda. Dan saya sangat heran waktu saya lihat ada kecoa di kamar saya. Saya tidak pernah lihat ada kecoa sebesar ini. Benar. Dan saya tidak tahu kecoa bisa terbang. Oh iya, kecoa bisa terbang. Itu saya heran. Dan itu sangat bau nih. Kamu tahu tidak? Coba kalau Niki pukul si kecoa, itu baunya sangat sekali. Saya tidak tahu. Di sini hampir tidak ada kecoa. Ya ada yang kecil. Tapi saya tidak pernah lihat. Saya juga tidak pernah lihat. Di Indonesia kecoa itu diibaratkan hewan yang sangat kotor dan saya setuju. Menurut saya yang beda di Ceko dan di Indonesia itu bahwa di Indonesia waktu saya jalan-jalan sering ada orang yang datang dan dia langsung tanya, oh kamu dari mana, kamu mau kemana, agama kamu.
Kalau di Ceko itu tidak mungkin terjadi karena itu pertanyaan pribadi. Tidak sopan. Tidak sopan. Tidak sopan. Iya, itu tidak sopan. Ingat guys, itu tidak sopan ya kalau nanya sama orang bule langsung straight right away. Kamu nanya umur itu di sini tidak sopan. Kamu nanya nama boleh, nanya asal dari mana kamu boleh. Tapi kalau sudah nanya umur, nanya agama itu itu Atau tentang gaji, gaji juga, tidak itu boleh. juga tidak sopan. Kalau sesuai apa ya? Pokoknya itu ofensif lah, nggak sopan. Apalagi coba yang tidak sesuai Kenapa kamu belum punya anak? dan lain-lain. Oh ya, itu kan pertanyaan di Indonesia yang kayak begitu-begitu normal. di Indonesia normal. Indonesia. Ya saya tahu. Tapi mungkin ada yang mau datang ke Eropa, jadi Itu sangat nasihat tidak. dari saya. Iya, itu Jangan sangat pernah tidak. tanya tentang pertanyaan-pertanyaan ini. Oke. Make sense sih, ya, jangan. Oke. Oke guys, ada satu pertanyaan yang saya lupa. Niki kan sering banget traveling ke seluruh Indonesia, ke semua pulau-pulau, city dan lain-lainnya. Sekarang saya mau tanya, pulau favoritnya Niki dan city favoritnya Niki di mana sih? Kalau pulau dan city itu sebenarnya sangat beda ya. Karena kalau pulau saya paling suka Pulau Sumba. Bukan karena pacar saya ada dari sana ya, tapi karena itu pulau yang pertama kemana saya pernah datang di Indonesia pada tahun 2010 itu. Jadi oleh karena Sumba saya jatuh cinta dengan Indonesia. Saya sangat suka budaya di sana. Tapi saya juga suka Jawa Barat ya. Sunda. Ya Sunda. Ya. Sunda. Saya kan orang Sunda guys. Dan Betawi. Iya benar. Jawa. Itu saya sebenarnya mau bilang kalau kota yang saya paling suka itu juga. Oh, Jakarta. Why Jakarta? Oh Saya my tahu, god. selalu ada orang yang heran kalau saya bilang gitu, tapi Like I mean, Yogyakarta is beautiful. Kalau aku pilih ya, kalau ditanya Wulan, what is your favorite city? Saya memang lahir di Jakarta dan saya pernah sekolah di Majalengka, grow up di Majalengka. Saya pernah tinggal di Bandung. Tapi kalau saya prefer, saya nggak mau Jakarta, nggak mau Majalengka, nggak mau Bandung. Yang saya mau pilih adalah DKI Yogyakarta. tapi sekarang kita tidak bicara tentang kota di mana saya mau tinggal kan? Oh iya. Tapi misalnya kalau saya jalan-jalan, ya saya paling suka Jakarta. Karena di Why? Jakarta saya bisa ketemu sangat banyak orang dan orang dari seluruh Indonesia. Iya. Saya bisa, kalau saya 1 hari di Jakarta, saya bisa mengobrol dengan orang lokal, bisa langsung belajar tentang budaya dari Sumatera, dari NTT, dari Papua, dari semua. Benar juga. Sebenarnya. Oke. Guys, pertanyaan Oke. terakhir. Nicole kan cinta banget nih sama Benar. Indonesia. Tapi Czech Republic kan, Niki kan lahir di sini, grow up di sini, sekolah di sini, keluarga, adik juga di sini. Sekarang nih mau tanya, dari hati Niki yang paling Oke. terdalam. Kalau Niki sudah tua, Niki pensiun mau di mana? Indonesia atau Czech? Di Indonesia pasti saya lebih senang kalau saya ada di Indonesia daripada di Ceko. Oke, anyway guys. Niki terima kasih. Saya yang berterima kasih. Terima kasih juga sudah share dan sharing ceritanya sama kita semua. Pokoknya yang baik-baiknya diambil ya guys, yang jelek-jeleknya Ya, jangan benar. diikutin. Pokoknya apa ada kata-kata Kata-kata. terakhir, ada pesan-pesan yang mau Pesan-pesan. disampaikan untuk orang-orang Indonesia yang ada di sana. Dan saya hanya berharap saya tidak bilang sesuatu yang bikin para penonton marah atau kecewa. Ya itu hanya pengalaman-pengalaman Ya. saya. Tapi ya itu saja. Terima kasih banyak. Hatur nuhun. Wah. Sami-sami Niki. Ya pokoknya Niki terima kasih banyak sudah sharing dan berbagi pengalamannya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ya like, subscribe. Iya, benar. Thank you for watching. Dan di YouTube saya juga. Oh iya, ada YouTube-nya Nicola juga. Nanti aku tag ya YouTube Nicola di bawah. Klik linknya. Thank you. Thank you for watching. Bye. Oke guys, demikianlah sebentar tadi video dari channel yaitu Kak Wulan Serikit, di mana mereka telah ngobrol bareng ya bersama dengan temannya yaitu Mbak Nicole, ataupun kita biasa panggil yaitu Nona Ceko lah, yang berasal dari Czech Republic. Begitu. Jadi bolehnya Nona Ceko ini sangat-sangat seringkali berwisata di Indonesia ya, terutamanya di
NTT, yaitu di Pulau Sumba. Karena dia begitu tadi, pertama kali beliau datang ke Indonesia adalah di Pulau Sumba dan langsung jatuh cinta terhadap Pulau Sumba karena dengan budayanya, dengan adatnya dan juga sebagainya. Jadi itu yang membuatkan dia sangat betah ketika berada di Indonesia. Seringkali juga berwisata di mana-mana yang ada di Indonesia, di Jakarta, di Bandung, Sumatera dan sebagainya. Dan apa yang membuatkan saya sangat fokus adalah bagaimana beliau menceritakan, beliau ini memang ada pacaran guys ya. Pacarannya itu berasal dari NTT, yaitu dari Pulau Sumba. Dan apa yang bikin saya kaget adalah beliau mengatakan dan juga memilih Indonesia. Nanti bila sudah tua, beliau memilih Indonesia sebagai salah satu tempat untuk meneruskan kehidupannya. Apabila dia sudah atau nanti pensiunnya itu adalah di negara Indonesia. Jadi itu yang membuatkan saya sangat shock, dan beliau juga mengatakan saya lebih enak tinggal di Indonesia berbanding di negara asalnya. Jadi itu yang membuatkan dia sangat-sangat betah ketika berada di Indonesia. Sangat rendah hati apa yang saya nampak Bu Nona Ceko ini. Dia menceritakan pengalaman, juga menceritakan bagaimana dia orang kata senang ngobrol dengan orang-orang lokal di situ, karena apabila dia banyak ngobrol dengan orang-orang yang berada di Indonesia itu pastinya akan menambahkan lagi seru untuk mengetahui lebih lanjut lagi tentang sikap, tentang gaya kehidupan dan juga apa sahaja yang berada di negara Indonesia. Beda kalau di negara asalnya tuh kayaknya nggak bisa dapat melakukan apa yang ada di negara Indonesia. Itulah kenapa beliau memilih Indonesia itu kayaknya sebagai salah satu untuk meneruskan kehidupannya setelah nanti sudah tua. Begitu guys. Oke. Jadi apapun sangat-sangat menarik konten dari Mbak Wulan, karena ia memberikan kita banyak lebih tahu tentang, ini adalah sebagai salah satu bule yang sangat-sangat mencintai banget tentang negara Indonesia. Apapun sangat-sangat berinspirasi dan membuatkan kita nampak ya, bule Nona Ceko ini sangat-sangat senang sekali berwisata yang ada di negara Indonesia, terutamanya yaitu di NTT. Apapun guys, menurut kalian bagaimana? Kalian boleh turunkan di ruangan kolom komentar. Saya sangat suka sekali ya guys. Kenapa? Sebab mereka ngobrol bareng dan sangat-sangat beredukasi. Itu yang paling penting guys. Sangat-sangat beredukasi. Itu yang paling untuk kita butuhkan untuk mengetahui lebih lanjut pengetahuan. Boleh Nona Ceko ini. Apapun guys, itu saja Dengkal. Insyaallah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang guys. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia. I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.